Oke, kita akan bahas tentang asuransi tradisional. Jadi asuransi tradisional ini udah banyak banget yang dipakai sama warga-warga negara Eropa atau negara maju karena asuransi tradisional ini sifatnya murah untuk preminya. Yang tiap bulan mereka sisihin tuh lebih murah dan manfaatnya lebih banyak karena lebih fokus ke misalnya tradisional tuh lebih kebanyakan kesehatan sih, lebih fokus ke kesehatan. Jadi, untuk biaya-biaya rumah sakit itu semuanya sesuai tagihan atau full cover. Jadi akan di cover semuanya sama pihak asuransi. Dan kalau di tradisional ini untuk harga kamarnya, misalnya satu kamar itu nggak ada limitnya kayak satu kamar berapa juta, 1 juta, 2 juta itu nggak ada. Yang ada tuh standarnya satu kamar satu orang, satu kamar dua orang gitu, atau VIP, VVIP gitu, tergantung dari plan yang akan diambil gitu. Nah, terus kalau yang full cover ini justru lebih menguntungkan karena kalau kalian ada pilihannya untuk bisa ke luar negeri seperti Asia, terus kemudian Eropa, itu kalau full cover kan lumayan banget dibandingkan ada harga kamarnya berapa rupiah, 1 juta rupiah. Justru itu bakal nombok sih dan pasti nggak cukup karena rupiah itu dengan harga mata uang yang ada di luar itu pasti kalah. Dan harga kalau misalnya di luar berapa $1 itu di sininya 14.000 sekarang ya, bahkan mendekati angka 15.000 gitu. Jadi tradisional itu sifatnya kayak gitu, jadi radioterapi, kemoterapi, dan juga bedah itu tuh nggak ada biayanya, kayak limitnya per harinya berapa gitu, itu pasti full cover sesuai tagihan yang akan dibayarkan oleh asuransi. Dan juga jangka waktunya itu nggak ada kayak 180 hari maksimal 50 hari, itu nggak ada. Cuman kalau di Indonesia itu yang ada limitnya berapa hari untuk sebelum rawat inap dan juga sesudah rawat inap. Itu ada 30 hari sebelum rawat inap dan juga 90 hari setelah rawat inap. Itu yang tradisional. Terus kemudian kalau yang unit link ini agak ribet sih kalau unit link karena dia hitungannya kayak paketan gitu. Dia dapat asuransi kesehatan, terus kemudian dapat juga asuransi jiwa, dan juga di sisi lain asuransi jiwa itu kan pasti ada temannya, itu adalah nilai tunainya. Jadi asuransi jiwa ini pasti akan sepaket sama nilai tunai. Nah, kalau yang unit link itu pasti dipaket segini, kesehatan, jiwa, sama nilai tunai. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan untuk sakit kritis itu harus ditambahkan lagi sih. Jadi asuransi kesehatan ini nggak cuma satu, dia ada banyak lagi, ada bercabang lagi. Jadi asuransi kesehatan ini ada untuk yang critical illness, terus kemudian untuk kayak bedah juga sih, kayak bedah. Jadi ini banyak sih kayak bedah mayor, bedah minor itu masuk di sini. Jadi banyak banget kalau unit link tuh. Untuk tambahannya pun juga misalnya kamar berapa rupiah itu banyak banget tambahannya di sini, asuransi tambahannya, rider lah hitungan kalau dalam bahasa asuransinya. Nah, di sini unit link ini kenapa jatuhnya mahal, tapi Indonesia lebih suka yang seperti ini karena memang dapatnya 3 kali ya sekaligus, jadi hitungannya kayak murah gitu. Padahal sebenarnya sih mahal. Makanya kenapa bagian Eropa itu nggak mau mengambil unit link. Kenapa mahal? Karena misalnya kalian nabung dari harga 1 juta, kalian dapat untuk ini ya, kesehatan jiwa, tapi kesehatannya nggak maksimal, jiwanya juga nggak maksimal karena nilai tunanya ini akan dibagi untuk membayar asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Makanya kenapa nilai tunanya ini nggak terlalu kelihatan. Dan meskipun dibilangnya di buku polis sekian nilai tunanya, tapi pas kenyataannya kok berbeda, justru makin turun nilainya dibandingkan yang kita nabung karena biaya ini untuk membayar biaya asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatannya. Dan asuransi kesehatan unit link itu rider itu harganya mahal banget, jadi nilai tunainya tuh habis buat bayar ini dua ini gitu untuk unit link. Tapi untuk unit link sekarang itu lebih canggih sih, jadi kayak dibundling gitu, asuransi kesehatan dicampur dengan asuransi jiwa dalam unit link. Cuman
sistemnya Jadi asuransi yang sekarang kesehatannya itu itu unit lebih link full lebih cover ke kayak campuran dari asuransi tradisional kesehatannya, tapi dicampur asuransi jiwa juga, jadi dapat dua-duanya. Dan juga nilai tunai ini kan selalu gabung ya, nilai tunai dan asuransi jiwa. Jadi harga kamarnya itu nggak ada patokannya lagi kayak 1 hari 1 juta, berapa maksimal 180 hari maksimal. Terus kemudian bedahnya ada minor mayor, dan untuk paru-paru berapa persen itu nggak ada lagi. Jadi semuanya full cover dan kamarnya juga kamar standar, 1 kamar 1 orang, 1 kamar 2 orang gitu, dan dipakai Indonesia Malaysia atau Indonesia Asia atau Indonesia dunia kayak gitu. Cuma tetap sih namanya unit link itu pasti diambilnya dari nilai tunainya ini untuk membayar asuransi kesehatan. Apalagi kalau misal kalian pengennya yang bisa ada nilai tunainya cair nih ketika kalian sakit kritis, nah itu namanya rider. Biasanya itu rider mahal kalau di unit link itu. Jadi nilai tunainya ini akan membayar 2 ini ditambah lagi rider. Jadi kalau misalnya unit link ini disarankan kalian tetap nabung terus supaya nilai tunainya itu tetap ada untuk membayar asuransi kesehatan dan jiwanya, dan polis kalian tuh tetap aktif. Karena ya itu unit link itu sistemnya begitu sih, nilai tunainya diambil. Kalau misalnya harga sahamnya lagi turun, lagi anjlok, perekonomian lagi anjlok, itu juga berpengaruh sih sama nilai tunai ini. Makanya kenapa bagian Eropa sana lebih memilih tradisional, karena tradisional nih lebih murah, terus kemudian lebih aman karena mereka nggak ada nilai tunainya gitu, nggak kayak unit link. Cuma kalau misal kalian pengen dengan harga murah yang kalian sediakan budgetnya segitu dan kalian pengen dapatnya unit link kayak unit link gini, asuransi jiwa kesehatan juga dapat, kayak itu ngambilnya unit link aja. Tapi kalau kalian lebih fokusnya ke kesehatan dan kalian nggak mau dijadiin satu nih asuransinya, kayak nilai tunainya, untuk apa sih nilai tunainya, yang penting ya proteksinya. Untuk nilai tunainya kan kalian sambil di deposito atau di investasi lainnya. Jadi tergantung pilihan kalian. Dan tradisional ini memang kelemahannya itu adalah kalian harus nabung terus sih seumur hidup, karena itu kan asuransi kesehatan seumur hidup, terus kalian harus nabung untuk asuransi kesehatan kalian. Tapi unit link ini juga sebenarnya asuransi kesehatan itu nggak ada yang cuma 10 tahun atau 15 tahun. Jadi kalau unit link itu sebenarnya tetap bayar untuk asuransi kesehatannya, tapi diambilnya dari nilai tunainya gitu. Nah, asuransi tradisional sama unit link itu tergantung pilihan dari kalian lebih suka yang mana. Kalau bilang lebih aman sih ya amannya dari tradisional. Kalau unit link pasti suatu saat kalau nilai tunainya nggak cukup, kalian harus nabung lagi, meskipun dibilangnya 10 tahun atau 15 tahun gitu, kalian harus nabung lagi ke depannya kalau memang nilai tunainya nggak cukup. Kalau misal kalian nggak nabung lagi, nggak nambah lagi, lapse, otomatis polisnya tutup gitu. Oke, itu aja sih ya, mungkin sharing dari aku. Kalau misal kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas, mungkin kalian bisa chat di bawah atau DM atau kontak aku langsung by WhatsApp yang tertera di bio asuransi terbaik _Indonesia. Oke, bye bye. Semoga bermanfaat ya video dari aku.